Itu. Akhwat itu. Coba itu ada mic-nya. Silakan. Yang mana dulu? Oh ini. Alien. Jika ada apakah termasuk golongan darah atau termasuk golongan ini? Ya. Makhluk TV ya. Saya katakan makhluk TV karena belum pernah kita jumpai alien, ya. Tapi itu makhluk TV. Itu saya katakan makhluk TV. Ada atau tidak Allahu a'lam bentuknya apa? Sebab itu karangan. Tetapi kalau antum belajar filsafat, ada istilah filsafat itu namanya alienisme. Ada atau tidak? Ada. Siapa itu alienisme? Manusia yang memiliki pengetahuan tinggi tapi tidak punya nilai agama. Maka itu film-film alien itu tak ada nilai agama tapi punya pengetahuan yang lebih tinggi. Maka itu saya katakan ini termasuk khayalan ilmiah kata mereka. Padahal setiap khayalan tidak ilmiah. Khayalan ilmiah bahwa ada musuh nanti makhluk di luar angkasa yang akan menyerang bumi. Ikhwan, musuh kita di bumi lah banyak. Jangan cari musuh lagi di atas. Ya, tetapi Allahu a'lam itu ya akhi, kalaupun ada, kalaunya kita main kalau mungkin makhluk itu sebangsa jin. Bukankah Allah juga sudah menciptakan jin dan manusia? Sebelum Nabi Adam diturunkan, siapa tinggal di bumi? Jin ada bentuk ular, ada jin bentuk ular, bentuk binatang, bentuk liar, jin macam-macam bentuk diciptakan Allah. Ya, kecuali bentuk celana, walaupun ada celana jin. Ya, tapi jin ada. Bisa saja itu jin yang dia hidup sudah lama, kemudian dia juga memiliki pengetahuan yang lebih maju dari manusia. Apa bukti? Pernah ada pergi ke dukun, yang dukun membedah orang pakai pisau. Dibedah orang, sudah itu pakai tangan bertahun lagi. Ada tak berita seperti itu? Ada kan? Itu bersekutu dengan jin. Bisa saja jin sudah menemukan cara pengobatan praktis. Maka itu ketika habis masanya dengan jin, dia tidak bedah, langsung tak bisa sembuh lagi. Ya, jadi masalah apa? Makhluk alien atau piring terbang, ini isu-isu seperti itu sudah ada. Karena dunia barat kini sedang memikirkan lubang cacing. Apa lubang cacing itu? Yang menghubungkan antar galaksi. Antum kalau baca buku-buku Stephen Hawking, profesor teori Stephen Hawking ya akhi, tak bisa ngomong. Enggak, duduk aja di atas itu kursi rodanya, duduk. Dan ada yang orang pandai membuat komputer yang menghubungkan ke otaknya, sehingga dari pikirannya itu terjabarkan dalam bentuk tulisan. Mana yang lebih hebat? Stephen Hawking-nya atau tukang buat komputer? Tapi kenapa yang dipuji Stephen Hawking? Tak ada berita orang tahu siapa yang membuat alat itu, sehingga Stephen Hawking yang sudah sakit, yang tak bisa apapun, tetapi pikirannya itu bisa digambarkan langsung dengan bentuk tulisan. Tak ada orang bercerita siapa orangnya. Tengok, itulah kerja orang barat, supaya dilihat Stephen Hawking yang sudah lumpuh, yang sudah cacat, punya pikiran yang cemerlang. Kerja rahasia seperti itu tak? Padahal yang lebih hebat siapa? Yang buat komputer, sehingga dia cuma pikirannya bisa digambarkan. Bah, dia profesor teori yang akhirnya dia pun tidak mengakui adanya Tuhan. Apa kata dia? One-gnosis atau apa? Artinya hanya satu yang wujud. Akhirnya dia kembali bahwa alam lahir sendiri, Tuhan tak perlu mencipta alam. Lalu orang modern bilang, oh ini pakaian modern. Tidak, itu sudah kuno. Kenapa? Itu juga pandangan Aristoteles. Antara alam dengan Tuhan hadir secara bersamaan.
Tuhan tidak menciptakan alam dan alam tidak bergantung kepada Tuhan. Itu sudah perungkapan Aristoteles. Lalu Stephen Hawking bentuknya yang lain. Kalau Aristoteles menyebutkan logos, kalau dia bilang one-gnosis. Sama aja, bahasanya yang berubah. Kalau antum baca itu antum tahu tak. Tapi tentang makhluk tadi, sampai kini lubang cacing pun saya tak dapat. Maka itu antum perhatikan film-film barat sekarang. Semuanya arah ke situ. Ya, tengok film-film yang dibuat mereka. Transformer, Star Trek, masuk apa? Masuk tabung kaca, ya, pesawat antar galaksi timbul di sana. Wah, mantap. Itu kan dunia khayal. Sampai kini masih khayal. Apa? Mereka yakin. Mereka hanya heran kenapa Rasulullah bisa sampai Sidratul Muntaha. Akhirnya apa pengetahuan katakan? Kita akan bisa terbang antar galaksi kalau kita bisa menemukan lubang cacing. Antum tengoklah teori lubang cacing Stephen Hawking. Nah, masuk dalam lubang cacing dicontohkan dalam apa? Film Star Trek. Apa beda film Star Trek tentang Apollo naik ke 11? Mana lebih canggih? Film Star Trek lebih canggih. Orang bisa pindah ke sana. Tapi ahli pengetahuan juga kalah dengan beberapa kiai. Ada pak kiai yang bisa solat 2 tempat. Tak pakai alat. Langsung dia solat di Mekah. Gimana tuh? Mana lebih canggih? Canggih kan? Anak kalau punya ilmu itu, anak buat travel umrah. Pegangan saja kita langsung umrah sana. Sudah selesai, pegang lagi, balik lagi ke sini, biaya murah, ya, aman. Tapi itu biasa khayalan, ya. Biasa itu khayalan. Ya. Tapi masalah itu memang tak ada. Prinsip itu tak ada, tapi itu sebuah khayalan. Maka itu mereka beranggap ada makhluk lain di alam yang lain. Kalau ini ada Ustadz Ali, ternyata ada Ustadz yang lain di bumi yang lain, dalam galaksi yang lain. Akhirnya pikirannya pun juga lain. Itu dia. Khayalan semuanya. Apa filmnya? Thor. Film makhluk luar angkasa jatuh cinta kepada wanita bumi. Bila dia rindu, dia naik lagi ke angkasa lewat pintu rahasia. Santri tak tahu. Semoga tak ambil tahu lah ya. Nah, dan ini kita harus anda tengok itu. Ini ada apa rahasia ni? Kenapa dia buat begini? Dia lihat muncul DNA, muncul teori baru. Apa lagi? Bahwa manusia bisa ciptakan manusia. Apa dia? X-Men. X-Men bisa manusia digabung dari DNA manusia digabung dengan DNA serigala, jadilah X-Men. Hebat. Kenapa saja besok digabung? Maka itu saya bilang ini teori-teori barat aneh-aneh. Kalau dunia fisika menurut teori gravitasi Stephen Hawking, manusia ini berdasarkan dari evolusi kimia. Ini berubah bentuk, ada jadi manusia, jadi ini. Berarti kita ini satu keturunan dengan septic tank. Sebab itu perubahan kimia menjadi septic tank. Yang kita yang berubah jadi manusia. Berarti satu keturunan kita dengan tong sampah. Lihat teori mereka. Ya, jangan mau kita keturunan Nabi Adam. Kecuali Adam Air. Adam Air kan bukan kan? Silakan. Kan jazakallah.